Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada CASIS atau calon peserta didik baru, di sini saya akan menjelaskan atau membagikan tutorial bagaimana cara calon siswa baru mendaftar sekolah di jenjang SMK ataupun SMA di lingkungan pendidikan Provinsi Jawa Tengah secara daring mandiri dari rumah. Nah, di sini langkah-langkahnya yang pertama adalah buka web browser panjenengan calon siswa didik baru, kemudian masuk ke search engine Google, ketikkan saja di search engine Demo PPDB Jateng. Setelah itu enter. Nah, sudah keluar. Ada linknya di sini. Pastikan itu adalah link jateng.demo.siap/ppdb.com. Kemudian klik link tersebut. Sudah. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari web PPDB Provinsi Jawa Tengah yang versi demo. Nah, versi demo ini dibuat untuk simulasi atau belajar sebelum web PPDB Provinsi Jawa Tengah yang asli rilis. Ini Provinsi Jawa Tengah membuat situs demo. Tapi langkah-langkahnya sama, hanya ini diperuntukkan untuk belajar saja atau simulasi PPDB daring mandiri dari rumah. Oke, selanjutnya kita masuk di cara pendaftarannya, atau yang pertama nanti kita ajukan akun untuk mendaftar di dua jenjang ini. Ada jenjang SMA, kemudian ada jenjang SMK. Di sini saya akan menjelaskan di jenjang SMK. Langkah pertama adalah klik ajukan akun. Nah, setelah itu muncul tampilan formulir ajuan akun. Pertama kita masukkan NISN di sini, misalkan 098. Nah, misalkan ini. Nah, NISN itu dapat apabila calon peserta didik atau CASIS tidak tahu, bisa ditanyakan ke sekolah masing-masing atau ke SMP masing-masing atau lewat operator sekolah SMP masing-masing. Atau apabila tidak bisa, CASIS bisa mencarinya di web NISN Kemendikbud. Nah, insya Allah nanti saya akan buatkan tutorial bagaimana cara mencari NISN di web, insya Allah di video berikutnya. Kemudian masuk ke menu sekolah asal. Apabila sekolah asal atau SMP CASIS tersebut berada di dalam Provinsi Jawa Tengah, kita tinggal klik dalam provinsi. Apabila sekolah SMP CASIS itu berada di luar Provinsi Jawa Tengah, kita tinggal klik yang luar provinsi. Di sini saya akan menjelaskan yang dari provinsi dalam Provinsi Jawa Tengah. Kemudian setelah selesai, klik jenis lulusan. Di sini ada dua pilihan, yaitu reguler dan kejar paket atau SLB. Juga memilih yang di bawah. Nah, di sini saya memilih yang reguler karena dari SMP yang reguler. Kemudian klik tahun lulus. Nah, di sini diisi tahun lulus calon peserta didik baru tersebut, misalkan 2019. Kemudian masukkan kode keamanan. Nah, di sini tampil, kita tinggal ketikkan saja 4206. 06 sudah. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini tampilan info peserta. Di sini ada data sekolah asal calon peserta didik tersebut. Nah, kita caranya untuk memilih atau mencari SMP calon peserta didik tersebut, klik gambar stetoskop atau set di sini.
Kita tinggal masukkan keyword, misalkan chassis tersebut dari SMP Negeri 1 Karangdowo. Nah, kita masukkan keyword saja Karangdowo. Apabila calon peserta didik dari kecamatan lain atau SMP yang ada di kecamatan lain, tinggal masukkan keyword kecamatannya, nanti klik cari. Nah, di situ nanti sudah tampil nama sekolah SMP yang ada di kecamatan tersebut. Kemudian kita pilih SMP Negeri 1 Karangdowo. Nah, sampai di sini sudah ganti asal sekolah calon peserta didik baru tersebut. Kemudian isi nama calon peserta didik baru tersebut, nama lengkap, misalkan ini. Nah, kemudian pilih jenis kelamin laki-laki, kemudian masukkan NISN dengan catatan NISN harus sama NISN yang ada di depan tadi. Sudah. Kemudian masukkan tempat lahir siswa, misalkan Klaten. Ketik di sini Klaten. Sudah selesai, kemudian pilih tanggal lahir calon siswa. Misalkan siswa tersebut lahir tanggal 4 Juli 2004. Nah, kita cari tahunnya dulu. 2004. Ini Juli, ini tanggal, kita tinggal klik tanggal 4. Di sini sudah tampil 4 Juli 2004. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke alamat siswa. Di sini ada kolom alamat siswa, nanti diisi hanya dusunnya saja atau misalkan jalan pemuda atau perumahan apa seperti itu. Karena data provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT RW sudah ada di pilihan kolom ini. Jadi di sini kita misalkan dari Dukuh Blimbing misalkan. Kemudian kita milihnya dari provinsi terlebih dahulu. Provinsi Jawa Tengah. Kemudian baru turun ke kabupaten, Kabupaten Klaten. Ini. Kemudian baru ke kecamatan, Kecamatan Karangdowo. Kemudian baru ke kelurahan atau desanya, Ringin Putih. Kemudian RT RW kita ketik di sini, misalkan RT 02, RW 09. Kemudian status domisili siswa. Ini karena tadi siswa dari dalam provinsi. Selanjutnya, masukkan nomor HP calon siswa baru tersebut. Nah, pastikan nomor HP ini aktif karena nanti untuk memudahkan panitia PPDB yang ada di sekolah mudah untuk menghubungi calon peserta didik baru tersebut. Kemudian masukkan NIK atau nomor induk kependudukan calon peserta didik tersebut. Nah, NIK ini bisa kita cari di KK atau kartu keluarga yang atas nama siswa atau calon siswa baru tersebut. Nah, kita cari nomornya, misalkan nomornya ini. Nanti Bapak Ibu atau calon siswa harus pastikan bahwa ini benar-benar nomor NIK-nya calon peserta didik baru tersebut. Setelah selesai, masukkan tanggal KK. Nah, bisa dilihat di KK, nanti bisa dipilih di sini ada ikon kalender. Klik aja seperti saat kita menginput tanggal lahir chassis tersebut yang tadi, kita tinggal klik. Misalkan tanggal KK-nya adalah tanggal 2 Juni 2017. Kita tinggal klik aja tanggal 17 Juni, ini tanggalnya 2. Nah, di sini sudah muncul 2 Juni 2017. Kemudian tab selanjutnya adalah status siswa miskin. Kemudian status siswa pindahan, status domisili siswa dan status
putra-putri tenaga medis dan para medis yang menangani langsung pasien COVID-19. Jadi kita masuk dulu ke status siswa miskin. Nah, apabila calon siswa tersebut mempunyai surat keterangan atau KIP atau surat keterangan dari panti asuhan atau yang terdaftar di database keluarga miskin, itu bisa tinggal pilih yang ini. Kalau siswa tersebut dalam golongan bukan siswa miskin, tinggal kita klik bukan siswa miskin. Kemudian status siswa pindahan. Nah, ini bisa kita klik. Ya, apabila calon siswa tersebut adalah mengikuti orang tuanya pindah tugas, atau biasanya bapak ibunya itu Polri atau TNI, itu bisa klik yang pilih yang ya, siswa pindahan tugas orang tua. Apabila bukan, kita tinggal klik bukan siswa pindah tugas orang tua. Kemudian klik status domisili siswa. Apabila status domisili siswa tersebut sama dengan alamat yang ada di KK, kita tinggal pilih sesuai kartu keluarga. Apabila alamat calon peserta didik tersebut atau domisilinya berbeda dengan alamat KK, bisa milih yang menggunakan surat keterangan domisili, atau bisa menggunakan surat keterangan pondok atau surat keterangan korban bencana alam, atau menggunakan surat keterangan panti asuhan. Nah, di sini saya contohkan alamat siswa atau domisili siswa tersebut sesuai dengan alamat KK. Jadi kita pilih yang sesuai KK atau kartu keluarga. Ya, apabila nanti siswa itu di status siswa memiliki persyaratan yang sesuai persyaratan siswa miskin, dapat ditulis nomornya di sini. Kolom ini, apabila bukan siswa miskin, ini tidak usah diisi atau dikosongin saja. Kemudian yang selanjutnya, putra dan putri tenaga medis dan para medis yang menangani langsung pasien COVID-19. Apabila calon peserta didik tersebut adalah putra-putri tenaga medis atau para medis yang menangani langsung pasien COVID-19, ketik pilih ya di pilihan ini. Jadi nanti dibuktikan saat verifikasi berkas, dibuktikan dengan surat dari Dinas Kesehatan bahwasanya menerangkan putra atau putri tersebut adalah benar-benar anak tenaga medis dan para medis yang menangani langsung pasien COVID-19. Apabila tidak, kita tinggal pilih tidak. Kemudian selanjutnya kita masuk ke nilai rata-rata rapor. Nah, ini nilai yang dihitung adalah nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, nanti kita hitung rata-ratanya adalah mapel bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Di sini misalkan sudah dihitung nilai rata-rata rapornya. Kita tinggal masukkan ke sini. Nah, di nilai rata-rata ini nanti skalanya 1 sampai 10. Apabila nilai rata-rata raportnya 78, kita ketik 7,8. Jadi komanya nanti diganti titik di sini. Nah, ini misalkan 7,5 diketik 7,5. Kemudian rapor bahasa Inggrisnya 7,6 misalkan. Nah, di sini diketik 7,6. Apabila nilai raportnya 80, di sini tinggal ketik aja 8. Kemudian masuk selanjutnya di nilai kejuaraan, di sini nanti dipilih kejuaraan atau prestasi tertinggi di masing-masing bidang. Jadi bisa memilih apabila misalkan mempunyai prestasi di bidang 1, bidang 2, nah itu nanti diambil nilai yang tertinggi. Tinggal pilih, kita lihat. Di sini apabila calon siswa tersebut tidak memiliki nilai prestasi atau kejuaraan, kita tinggal pilih tidak memiliki nilai kejuaraan.
Nah, apabila nanti calon siswa tersebut mempunyai nilai kejuaraan, baik akademik maupun non-akademik, nanti tinggal pilih. Nah, di sini tinggal pilih sudah diakomodir dari juara tingkat kabupaten hingga tingkat internasional. Ini saja, Pak. Ini misalkan CASIS tersebut mempunyai satu kejuaraan, misalkan juara 2 tingkat kabupaten. Nah, misalkan ini di bidang olahraga ya, kemudian di bidang yang lain CASIS tersebut tidak mempunyai piagam kejuaraan, jadi kita tinggal pilih tidak memiliki nilai kejuaraan. Nah, di nomor 3 juga sama, tidak memiliki kejuaraan. Yang keempat sama, tidak memiliki kejuaraan. Dan yang kelima juga tidak memiliki kejuaraan. Kemudian setelah selesai, klik lanjutkan. Nah, di sini muncul tab untuk cross check data calon siswa tersebut. Jadi, pastikan data yang diinput siswa tersebut sudah benar dan sesuai keadaan yang sebenarnya. Kita cross check dari atas, sudah, misalkan data ini sudah benar, kita tinggal klik setuju dengan pernyataan di atas. Kita checklist ini sampai menjadi biru, kemudian klik lanjutkan. Nah, sudah, ini tampilannya ketika sudah selesai melakukan ajuan akun. Nah, di sini sudah data peserta didik, kode verifikasinya ini, nomor pesertanya ini. Kemudian jangan lupa cetak bukti ajuan akun, klik di sini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti tolong ini di print, kemudian nanti ditanda tangan orang tua dan siswa. Disimpan, nanti digunakan untuk verifikasi akun. Nah, ini di print, selesai. Kemudian langkah selanjutnya adalah tutup tab ajuan akun. Nah, sudah. Kemudian masuk ke jalur pendaftaran prestasi. Untuk prestasi yang afirmasi untuk yang putra putri tenaga medis, tenaga kesehatan. Nah, kemudian langkah selanjutnya, yang langkah pertama ini sudah selesai, kemudian lakukan aktivasi akun, klik melakukan aktivasi akun. Nah, di sini kita melakukan aktivasi akun dengan klik login yang hijau, kemudian di paling bawah ada yang ikon ini aktivasi akun, kita klik saja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, data ini kita ambil dari cetakan tanda bukti ajuan akun yang tadi kita print. Nah, ini nomor peserta kita ambil dari nomor peserta ini. Kita inputkan, kita copy atau kalau yang sudah di print kita ketikkan di sini. Nomor peserta, kemudian tokennya yang ini kita ketikkan, kita masukkan ke token. Kemudian email. Nah, ini email ini untuk apabila calon peserta didik tersebut lupa password. Lupa passwordnya apa. Nah, saran saya alangkah baiknya ini di email ini diisi dengan email yang masih aktif, emailnya calon siswa baru yang masih aktif. Nah, apabila nanti CASIS tersebut lupa passwordnya, restore atau reset passwordnya bisa dilakukan dan masuk di email CASIS yang sudah didaftarkan ini. Nah, saran saya ini diisi ya, kalau tidak diisi juga tidak apa-apa sebenarnya, cuman nanti kalau sewaktu-waktu lupa password, baiknya ini diisi biar bisa reset.
passwordnya. Nah, di sini tadi nomor peserta sudah, token sudah, kemudian masukkan kode keamanan 0709. Nah, selesai, cari akun, klik cari akun ini. Nah, sudah keluar ini, namanya ini, asal sekolah ini. Nah, kita masukkan atau kita isi password yang mudah diingat oleh CASIS. Nah, email tadi gunanya apabila password ini kita lupa, nanti kita bisa reset password dan masuk ke akun email CASIS tersebut. Nah, ini misalkan kita masukkan yang mudah diingat saja dengan catatan password itu kombinasi dari angka dan huruf atau huruf dan angka. Yang penting bisa mudah dihafal oleh CASIS tersebut. Nah, ini kombinasi angka dan huruf atau huruf dan angka. Sudah selesai. Kalau ragu-ragu atau biar tidak lupa, ini bisa dicatat di HP CASIS masing-masing. Selesai, ini klik aktivasi akun. Nah, ini di sini ada informasi aktivasi akun berhasil. Klik tombol di bawah ini untuk melakukan login. Ini abaikan saja. Klik OK untuk melakukan login. Kita klik OK. Nah, sudah tampil nama CASIS seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah unggah berkas. Klik unggah berkas. Nah, di sini CASIS diminta untuk mengunggah berkas surat pernyataan. Nah, nanti di sini saya sudah membuat surat pernyataan. Nanti di scan dengan format JPEG. Nanti untuk format surat pernyataannya insya Allah nanti saya buatkan, nanti saya berikan tutorialnya untuk membuat, atau ini sudah ada formatnya dari provinsi. Seperti itu. Setelah upload selesai, nanti di sini sudah ada keterangan tadi berhasil mengupload, kemudian kembali ke beranda, klik yang hijau ini. Nah, kita upload berkas sudah kita lewati, sudah selesai. Nah, untuk melihat berkas surat pernyataan yang sudah kita upload, kita tinggal lihat berkas. Nah, untuk meyakinkan berkas yang diupload adalah benar. Kalau berkas yang diupload sudah benar, kemudian kita pilih sekolah. Kita pilih sekolah, kemudian masuk ke objek pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Nah, ini diisi oleh CASIS sendiri karena keadaan masih pandemi, jadi bisa dicek mandiri saja, tidak boleh ke vaskes atau tempat puskesmas misalkan, itu lebih baik dicek mandiri, arahannya kemarin seperti itu. Nah, di sini misalkan CASIS tersebut memiliki mata plus atau minus, tinggal dipilih di sini. Apabila CASIS tersebut tidak memiliki mata plus atau minus, klik saja yang 0. Kemudian mata silindris, kalau tidak, klik tidak. Kemudian buta warna, apabila CASIS tersebut buta warna total, pilih yang ini. Buta warna parsial, buta warna total dan parsial. Nah, tinggal pilih. Nah, misalkan CASIS tersebut tidak buta warna, klik yang tidak. Kemudian gangguan pendengaran, apabila CASIS tersebut tidak mempunyai gangguan pendengaran, klik tidak. Kemudian gangguan mulut dan gigi, apabila CASIS tersebut tidak memiliki gangguan mulut dan gigi, klik tidak saja. Sudah, validasi pemeriksaan kesehatan sudah selesai, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini sudah tampil, kita sudah bisa memilih sekolah mana yang kita tuju atau SMK mana yang mau kita daftar. Tinggal
Nah, di sini ada informasi. Anda dapat memilih maksimal 3 pilihan sekolah atau peminatan atau kompetensi. Nah, kita tinggal pilih yang plus, pilih atau tambah sekolah. Nah, di sini kita tinggal masukkan keywordnya sekolah mana yang ingin dituju. Misalkan kita mau mendaftar di SMK Negeri 1 Trucuk. Nah, ini ketik aja keywordnya Trucuk, kemudian klik cari. Nah, di sini otomatis sudah masuk SMK Negeri 1 Trucuk, sudah tampil di sini. Kita tinggal pilih sekolah tersebut, klik yang ini. Nah, di sini kita akan memilih kompetensi keahlian atau jurusan yang dipilih. Nah, karena ini pertama, kita pilih jurusan pertamanya apa, misalkan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura ATPH. Pilihan pertamanya ATPH, klik yang ATPH ini, kemudian simpan. Nah, ini kan baru satu. Kemudian untuk menambah pilihan jurusan, kita tinggal pilih tambah pilihan atau tambah sekolah. Misalkan kita pilihan kedua di SMK Negeri 1 Trucuk juga, kita tinggal klik. Nah, jurusan pertama sudah di blok atau kita tidak bisa memilih lagi. Kita tinggal memilih pilihan jurusan yang kedua, misalkan ATR. Nah, ini pilihan kedua, kemudian simpan. Nah, kita masih ada kesempatan memilih satu pilihan lagi. Misalkan di Trucuk, pilihan jurusan ketiga adalah multimedia misalkan. Klik yang multimedia, kemudian simpan. Sudah tiga, sudah tidak bisa nambah lagi, yang menu tadi sudah hilang, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini lembar konfirmasi atau kita lembar nanti chassis itu bisa mengecek pilihan pertamanya di SMK Trucuk, kompetensi keahlian atau jurusannya ATPH, pilihan keduanya ini, pilihan ketiganya ini. Kemudian ketika sudah selesai, klik setuju dengan pernyataan di atas. Klik hingga menjadi biru, kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, di sini sudah selesai dalam pendaftaran daring atau pendaftaran online mandiri dari rumah. Jangan lupa cetak bukti pendaftaran yang apabila nanti kita perlukan untuk daftar ulang. Kita klik saja cetak bukti pendaftaran. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, jangan lupa ini disimpan, nanti tanda tangan orang tua dan calon siswa. Nah, ini disimpan, jangan lupa di print atau soft copy-nya yang disimpan. Nah, di sini pendaftaran sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk calon siswa baru jenjang SMA atau SMK yang ingin mendaftar mencari sekolah tahun ini. Semoga dapat membantu. Insya Allah nanti saya buatkan panduan tutorial yang mencari NISN dari online, dari web, atau dari webnya NISN Kemendikbud. Dan juga insya Allah ketika nanti sudah rilis situs yang tidak demo atau situs web BPDB Provinsi Jawa Tengah yang sebenarnya sudah rilis, insya Allah saya bikin tutorial lagi bagaimana cara mendaftarnya. Kurang lebihnya sama seperti ini. Agar tidak ketinggalan, jangan lupa klik subscribe agar dapat mendukung channel ini semakin berkembang dan tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Mungkin dari kami hanya itu. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.